Amin. Silakan duduk saudara. Kan kita sudah menyembah Tuhan, tidak selalu harus mengubah doa lagi, ya kan saudara? Amin. Atau Anda mau perlu doa lagi? Nggak apa-apa sih, aku mau doa lagi nggak apa-apa. Atau Dustin yang berdoa. Mana Airinnya? Ini bapak sama emak ini. Oke, sore hari ini saya bersyukur kita boleh berjumpa kembali. Anda semua sehat? Nah, ada yang sakit? Yang sakit minta doa dari yang sehat itu. Saudara baik. Sore hari ini kita akan berbicara dengan tema yaitu exalting the lowly, atau meninggikan, atau apa ya, ya gitulah, orang-orang yang rendah, saudara. Kita memberi mereka tempat yang terbaik, tempat yang tinggi, menghormati mereka, kurang lebih seperti itu, saudara. Dan mari langsung saja ke slide, saudara. Sore ini saya akan bicara tentang satu tema yang saya rasa kita sudah mengerti, dengan judul, aduh, ini kok bisa buka ya? Oke. Kita akan berbicara tentang value the least, ya, valuing the least, atau menghargai orang-orang yang paling kecil, ya, menghargai orang-orang yang menurut mata pandangan manusia, ini orang kecil, orang-orang hina, orang-orang sederhana, saudara. Agak lucu memang ya kita jadi orang Kristen ya, bukan agak lucu, tapi kalau kita memperhatikan hukum Kristus itu selalu bertentangan dengan hukum dunia, benar tidak saudara? Pada saat Yesus datang itu dia memporak-porandakan aturan-aturan Taurat, saudara. Kalau Anda tahu ya, di aturan Taurat itu dikatakan pada hari Sabat tidak boleh bikin apa-apa. Yesus sembuhkan orang di hari Sabat. Dia memporak-porandakan semua aturan-aturan yang dibuat oleh Taurat, saudara ya. Dan kita tahu bahwa itu semua ada tujuannya, ya seperti saya katakan berkali-kali. Apakah hukum Taurat itu salah? Nggak salah juga, saudara. Hukum Taurat itu tidak bersalah. Hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan kepada Musa untuk memberitahukan kepada manusia bahwa mereka itu nggak bisa dapat keselamatan dengan hanya melakukan Taurat. Dan Taurat pun tidak ada yang bisa selesaikan itu, saudara. Saya pernah kasih contoh. Hukum Taurat itu seperti kalau Anda seseorang menderita sakit gitu ya, dan dia tidak tahu sakitnya itu apa, tapi yang pasti ada sesuatu dalam tubuhnya yang membuat dia begitu sakit. Akhirnya datang kepada dokter, ke rumah sakit, dan disarankan untuk ronsen. Ya, sudah tahu ronsen kan, X-ray. Nah begitu di ronsen, diketahui ternyata ada tumor ganas stadium 2,5. Perhatikan baik-baik saudara. Hasil ronsen itu memberitahukan kalau dia sakit, betul kan? Tapi apakah hasil ronsen bisa menyembuhkan dia? Nggak bisa. Hukum Taurat itu seperti itu. Dia datang memberitahukan bahwa kita itu tidak mungkin memperoleh keselamatan. Ya. Makanya Kristus itu harus hadir untuk supaya menangani tadi itu hasil ronsen di mana sudah kena kanker stadium 2,5 itu, maka harus dibawa ke dokter. Dan dokter akan mengupayakan untuk terjadi kesembuhan. Hukum Taurat itu seperti itu, saudara. Dia membuat Anda mengerti bahwa lu salah nih, dan gak mungkin bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada ayat yang mengatakan dengan melakukan hukum Taurat kamu selamat. Ya, tetapi Kristus harus datang, dan pada saat kita mempercayainya, maka Kristus itulah yang akan melepaskan kita daripada ikatan hukum Taurat tadi. Nah saudara, kalau kita melihat judulnya valuing the least, atau menghargai orang-orang yang lemah, bukankah itu hal yang normal kalau ada orang yang miskin, gak terlalu dianggap? Betul kan? Jujur saja saudara, kalau saat Anda jalan di pinggir jalan terus ketemu orang lagi gelandangan, biasanya kita main tabrak aja kan, nggak mau bau lah apalah. Bahkan saya tanpa sengaja pernah suatu saat saudara ya,
ada orang yang saya lupa apa istilahnya, tapi mereka itu suka bikin acara dadakan begitu di tengah jalan, yang untuk cari tahu orang ini generous apa enggak, orang ini baik hati apa enggak. Jadi ada orang yang berpura-pura jadi pengemis, datang minta gitu, tahu kan ya? Ada yang tahu nggak? Kemudian nanti ada orang yang tergerak atau orang yang tidak dan segala macam, kurang lebih seperti itu kan. Nah, tanpa sengaja waktu itu ada seseorang dia bikin konten seperti itu di Bali, dan kebetulan, dan bukan ya, ini saya rasa Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa status hamba Tuhan itu belum tentu generous. Status hamba Tuhan itu belum tentu bisa valuing the least. Orang yang sengaja mau dikerjain, saya kenal betul siapa dia. Dia adalah seorang pendeta, lagi jalan sama kedua anaknya. Pasti Pak Dodi tahu kalau saya sebutkan orangnya. Karena muncul, ikan orang itu. Saya perhatikan, saya ulang lagi tuh videonya. Benar, itu pendeta, seorang hamba Tuhan. Lagi jalan, terus kemudian ada orang yang model kayak pengemis minta apa gitu. Soalnya mereka cuek aja jalan, nabrak. Tapi itulah dunia, saudara ya. Umumnya orang begitu. Lu gue ya. Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan saya, sudah. Walaupun ada hubungan juga kadang-kadang kita cuek saja karena statusnya yang rendah. Karena ya statusnya pengemis, statusnya orang sakit, statusnya orang yang dalam penjara misalkan. Saudara, nanti kita akan lihat dari paparan yang akan saya sampaikan kepada saudara tentang betapa pentingnya kita itu belajar untuk menghargai orang-orang yang menurut mata dunia itu orang-orang yang kecil, saudara. Dan saya suka mempraktekkan hal kecil. Mungkin saudara ketawa, biasa sih. Kalau Yesua pun tahu kan, di situ ada seorang bapak yang dorong gerobak, yang kakinya pincang kan, tahu? Nah, dia suka dorong itu. Saya suka nyapa dia, saudara. Dari jarak 2-3 meter. Sekarang ini kalau kita dari jauh, Pak, jalan olahraga. Iya, siap, saya olahraga. Makasih ya Pak, sehat-sehat ya Pak. Bahasanya sudah begitu. Kita belajar melakukan hal yang mungkin sepele, tapi kalau itu kebenaran firman Tuhan, Anda harus lakukan, saudara. Dan kita lihat ayatnya dengan cepat aja, dan valuing the least. Saya berusaha khotbah di bawah 50 menit ya, saudara. Kita baca, saya mau ajak kita membaca dari ayat 31, saudara. Ayat 31 sampai 40 bisa disiapkan, saudara mungkin bisa siapkan Alkitabnya juga. Bukan. Dari ayat 31 ini ayat 40. Cek. Ini suaranya masih hilang-hilang ya? Yes, masih hilang-hilang. Cek. Ya, oke, saya pakai ini aja. Kita sudah harus beli mic baru, Mbak Ervi. Namanya keras ya, Bu. Karena mic-nya ini sudah berusia 3 tahun, seumuran Pak Doni di sini, dan beliau akan segera pulang ke Manado dalam minggu depan katanya. Jadi sebagai kenang-kenangan tolong beli satu Pak, jangan main pulang kosongan aja, ya siap? Baik, saudara, saya baca ayat 31, Anda 32, seterusnya sampai ke ayat ke-46 ya. Sudah siap? Saya bacakan. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sama-sama, 1, 2, 3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ini untuk yang orang di sebelah kanan ya, bukan orang di sebelah kiri, saudara ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau keupamahan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ini jawabnya ayat 40, silakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling ringan ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada orang yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Berbahagialah engkau, orang asing. Kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, maka kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46 sama-sama. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada dua golongan orang di situ, saudara ya. Dan sang raja itu Allah atau Kristus, dia bilang, ya pada mereka bertanya, yang kanan dibilang kamu akan masuk bersama-sama dengan Allah. Mereka katanya, karena kamu sudah memberi makan, dan ya saudara baca dua hal yang diulang dua kali, yang satu untuk yang sebelah kanan dan satu untuk sebelah kiri. Dari situ sebenarnya kalau saudara cukup memperhatikan, saudara akan temukan satu tema umum ya yang bisa disimpulkan. Saya simpulkan aja tema ini. Jadi saya bacakan saja biar nggak salah, saudara. Jadi kalau kita lihat Matius 25 ayat 31 sampai 6 ini, itu punya tema atau satu kesimpulan besar adalah kita akan dihakimi berdasarkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lemah dan hina. Kita akan dihakimi loh, saudara. Hati-hati saudara, kelihatan sepele, tapi Alkitab jelas berkata kok bahwa kita nih akan dihakimi bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang hina dan lemah itu. Dan tentu saja yang Tuhan mau adalah kita menghargai mereka. Seperti kata judul daripada firman Tuhan ini, kita menghargai mereka, menghargai orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah yang dimaksud ini siapa sih? Kurang lebih adalah orang-orang yang tidak masuk standar hidup di dalam dunia ini. Orang yang kerjaannya bukan cuma orang yang miskin, saudara ya. Bahkan mungkin cuma orang yang kerjaan hidupnya bikin kacau aja. Kita disuruh menghargai mereka loh, karena mereka itu secara status sosial mereka itu rendah, saudaranya. Mereka dibenci orang sana sini. Mereka nggak disukai karena kelakuannya mungkin. Mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang lemah dan hina. Karena manusia tidak mau berhubungan sama siapa yang suka berteman dengan orang-orang yang demikian. Narkoba lah, bekas penjahat lah, bekas orang-orang yang melakukan kriminal dan segala macam. Siapa mau bergabung sama mereka? Pada umumnya orang bilang jangan kumpul sama dia, betul kan? Apakah itu ajaran Alkitab? Tidak, justru ajaran Alkitab kita disuruh menghargai mereka, memberi mereka. Kenapa menghargai mereka, saudara? Kita belajar kan beberapa waktu lalu kan, kita mengasihi tanpa
tanpa imbalan ya. Itu sebenarnya untuk membawa dia untuk kembali kepada rencana Tuhan. Orang yang sudah dirusakkan oleh dunia ini, mereka biasanya hopeless hidupnya, saudara. Salah satu yang bisa menolong mereka untuk kembali adalah kita-kita ini yang mengerti firman Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya bilang, Kristus tuh datang dan membawa suatu aturan yang memporak-porandakan cara berpikir dunia. Ya kan? Kalau orang dunia, ya sudahlah, jangan dekat-dekat dia. Kita bilang deketin dia, hargain dia, saudara. Semua lagi mikir, aduh bisa nggak ya? Ya kalau kasih orang miskin sih masih oke ya. Kalau kasih kuningin orang dalam penjara, ya mungkin bisa lah. Saudara ngomong-ngomong, tanggal 11 Juni kita akan ke penjara. Saya mengundang Anda untuk ikut, sama-sama praktekkan firman Tuhan. Jangan kita di gereja, amin, yes, amin. Tuhan tidak butuh yes, amin dan duitmu. Tuhan perlu kita datang, karena itu sama saja dengan engkau. Apa kata kita tadi? Itu sama saja dengan kita melawat Tuhan, kita memperhatikan Tuhan. Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah, menempatkan diri sebagai orang-orang yang dihina menurut manusia loh, saudara. Dia mengambil rupa itu, melihat nih, lu ngasih mereka enggak? Kalau kamu ngasih mereka, itu juga mengasihiku. Itu kata firman Tuhan. Amin, saudara. Saya ingat dulu waktu saya masih dengan gereja lain, kita suka datang ke apa sih itu, yang di renovasi sama Ahok itu. Kalijodo. Anda harus tahu wajahnya Kalijodo sebelum Ahok naik. Saya itu hampir setiap bulan 2 atau 3 kali turun masuk ke dalam jembatan, di bawah jembatan itu. Kita pikir dari atas tol kelihatannya rapi, bagus kan. Pada saat saudara turun di bawah, waduh, ratusan orang tinggal di situ, makan, minum, kawin juga di situ, punya anak di situ. Baunya, minta ampun. Itu kerjaan saya waktu itu hampir setiap minggu, Sabtu datang. Visit mereka, doain mereka, kasih makan mereka, kasih firman, dipeluk sama mereka. Akhirnya saya geli-gelinya waktu ini. Tapi sudah, dengan kasih Kristus kita tutup hidung. Nggak gitu begini ya, terima aja bau. Terus pas zaman Ahok, orang-orang ini sebenarnya sudah mulai baik, ditempatkan di satu apartemen yang dibuat sama Ahok kan. Ternyata mereka bilang jauh dari daerah penghasilannya, balik lagi ke situ. Dan sekarang mereka masih ada di situ, saudara. Cuma kita belum kesana. Sebelum kalau kesana kita harus bawa banyak barang. WRV maka tutup mata dan tutup telinga. Karena kalau kita datang ke situ kita harus siap kasih makan 200-300 orang, saudara. Dan begitu kita datang mereka langsung ngumpul. Saudara, tolong dibayangkan dan coba tempatkan dirimu dalam itu. Nggak gampang, saudara. Orang-orang yang sudah tidak mandi berhari-hari, ya. Airnya susah di situ. Kalau mereka mandi tuh mandi di kali yang coklat itu, bayang nggak, saudara? Pada saat zaman Ahok tuh masih hitam airnya. Kita bikin klinik waktu itu, saudara. Jadi orang-orang ini kalau sakit ke situ, saudara tahu kira-kira sakit apa yang paling banyak di tempat begitu? Penyakit kulit. Berapa kali saya harus antar seseorang pergi ke rumah sakit kusta. Sudah bau dulu di mobil kami. Dia pergi dari tempat duduk itu, baunya minta ampun, susah. Saya antar ke rumah sakit lepra yang di Hitanalas itu. Tapi saudara, kita kalau bilang sebagai orang Kristen, Anda nggak bisa tutup mata dengan orang yang demikian loh. Mereka selalu ada di sekitar kita. Maka saya tadi bilang kan, bukan cuma orang yang miskin, orang yang sakit ya, sakit jiwa, sakit badan, orang dalam penjara, itu adalah orang-orang yang wajib kita memperhatikan, saudara. Anda mungkin belum bisa perhatikan secara keuangan, tapi Anda bisa datangi mereka, doakan mereka. Ya. Berapa banyak daripada kita suka bertanya kepada saudara yang lain, lu kerja nggak? Kenapa nggak datang gereja? Ada yang suka nanya gitu. Atau ada orang gereja nggak muncul, Anda santai aja, yang penting aku datang gereja.
Mari biasakan saudara, dengan saudara-saudara sendiri. Ingat kemana mereka. Hari ini ada yang tahu gak Yustar masuk gereja? Tahu kan? Coba nanti tanya dia kenapa dia gak masuk gereja. Sekarang dia ada di rumah kami, nongkrong di situ. Pastor boleh gak istirahat di rumah? Boleh, datang aja. Saudara, coba tanya kenapa dia. Dan kalau sudah tahu dia kenapa, doakan. Saudara ya. Jangan kita ngurusin diri seolah Anda yang punya masalah paling besar dalam dunia ini. Semua orang punya masalah, saudara. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah memperoleh kasih karunia daripada Tuhan, itu tugas kita. Valuing the least, menghargai orang-orang yang rendah ini. Bagaimana caranya? Datangin, rangkul. Igli ya. Itu harus dihilangkan, saudara. Harus kita datang. Saya dulu hampir mau pelayanan di penjara orang gila, tapi gak sempat, saudara. Itu lebih ngeri lagi. Harus dipasung, sudah dipasung 5-6 tahun. Itu baunya kayak apa, Anda harus tahu itu. Tapi orang-orang yang mengerti kebenaran itu akan melakukan hal demikian. Kalau Anda pernah dengar Pak Wiryo Hadi, beliau ini gembala WTC yang ada di daerah BSD sana. Dia punya pelayanan mengunjungin orang gila, dan berapa banyak orang gila sudah sembuh. Orang jalan di pinggir-pinggir jalan, rambut panjang, kuku panjang, semua panjang. Dia peluk dan dia urus sampai baik, waras, dan sekarang melayani. Saudara lihat kan, kita kadang-kadang lihat, mana mungkin dia jadi baik. Orang ini nggak mungkin jadi baik. Tapi kalau Anda coba mau praktekkan sedikit saja, memberikan sedikit kasih Tuhan yang sudah Anda terima kepada orang tersebut, ada perubahan, saudara. Bukankah kita percaya bahwa kita ini akan memberi dampak? Dampak apa? Saya mau tanya. Nah, semoga ini menampar Anda. Dampak apa yang sudah aku lakukan? Gajimu kamu pakai untuk apa? Saya tidak minta gaji saudara, tapi saya mau beritahu bahwa saya sering kali mengatakan ini, bahwa setiap pencapaian kita itu untuk memberkati orang lain. Ya, apa yang kita capai hari ini? Keuangan kita mungkin bagus, status posisi kita dalam pekerjaan mungkin baik. So what you have done, apa sudah kamu lakukan buat orang lain? Itu pertanyaannya harus teriang-iang di telinga saudara ya. Ya, pada umumnya kita tuh ngurusin diri sendiri aja cukup. Enggak, saudara, tidak cukup. Kalau kita mau membawa perubahan, maka Anda perlu tahu kita hidup juga buat orang lain. Jangan pura-pura nggak tahu. Orang yang tahu itu ditutup lebih banyak, saudara. Mendingan Anda udah pernah dengar firman Tuhan, udah pernah tahu, terus ya Tuhan maklum lah. Tapi kalau sudah tahu firman harus berbuat apa, tapi tutup mata, tutup telinga, jangan ya saudara ya. Saya berdoa supaya Anda semua ini jangan menutup telinga, jangan menutup mata, jangan melipat tangan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Amin, saudara. Tuhan tidak tertarik dengan segala besar yang kau beri, tapi dia tertarik dengan hati yang mau melakukan. Amin. Amin, saudara. Berapa banyak di sekeliling saudara yang masih miskin, yang perlu pertolongan? Jangan tutup mata. Yang bisa kita lakukan, do it. Yang bisa loh. Kalau nggak bisa jangan dilakukan. Ya. Mau nolong orang tapi nggak punya uang terus nyuri, ya ini salah. Jangan bilang dirimu Robin Hood. Robin Hood Robin Hood kan gitu kan, dia ngerampok bangsawan dan uangnya kasih ke orang miskin. Di mata orang miskin dia hero, pahlawan. Di mata Tuhan lu tetap aja maling, rampok, dasar. Kita lakukan sesuatu karena kita mampu. Ingat saudara, kita mampu. Makanya hal-hal yang sepele, saudara-saudara, Anda mau belajar memberi, perpuluhan aja nggak pernah kasih. Bagaimana kita memberi? Bagaimana kita mengasihi orang lain? Nggak mungkin, saudara. Yesus kan ada 2 kisah yang saya baca di Alkitab, saudara. Bagaimana uang itu atau harta itu menghambat imanmu bertumbuh. Salah satu adalah cerita tentang Yesus, orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, bagaimana supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal?" Gitu kan? Si guru menjawab,
kenapa kau sebut aku baik? Gitu ya. Dan singkat cerita guru Yesus bertanya, apakah kau sudah melakukan ini? Ya, menghormati orang tua, memperhatikan orang lain, terus tidak mencuri dan segala macam. Orang muda jawab, aku sudah melakukannya dari waktu muda. Wah, hebat sekali. Yesus bilang, oh ya. Akhirnya Yesus tanya, oke, kalau begitu, kalau kamu sudah melakukan itu semua dari muda, ya sudah, sekarang pulang, jual hartamu dan balik ikut aku. Anda tahu kan responnya? Dia pergi dengan sedih. Kenapa? Hartanya banyak. Tapi di gereja, I love you, I love you, I love you. Di gereja. Di gereja, wah, hidupku buatmu. Tuhan minta 10% aja lu gak balikin. Bagaimana kamu beri hidup? Saya tidak menyindir siapapun yang gak kasih perpuluhan. Ya, itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan saudara bahwa prinsipnya kita itu memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana kita bisa valuing the least, orang-orang yang rendah. Kalau cuma kasih persembahan juga memalukan. Sedikit banget, udah diuntel-untel. 5.000 tapi yang sudah itu masuk boom. Saudara, come on. Itu sikap hati yang mencerminkan bahwa sebenarnya kita tuh suka lip service, cuma ngomong doang, tapi tidak memberikan sesuatu yang nampak, yang nyata. Latihannya dari mana? Dari situ. Dan Yesus juga pernah berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ yang keras. Di mana hartamu berada, di situ ya, jadi Tuhan itu tahu bahwa kadang-kadang kita seringnya lebih berat kepada diri sendiri daripada kita mengasihi Tuhan. Dan saudara, mengasihi Tuhan itu aplikasinya banyak. Tidak harus uang, tapi waktu, pikiran, tenaga. You give everything kepada Tuhan, ya. Dan memberinya itu bukan terpaksa, saudara. Kita menolong orang-orang yang sederhana. Harus ada sukacita dulu. Harus terbiasa memberi dulu. Kalau tidak terbiasa memberi, terus mau bantu orang, itu impossible sekali. Tapi saya percaya kita juga kan sedang merayakan kenaikan Kristus. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga kan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan, kita sudah punya Roh Kudus. Mari hari ini kita merayakan semangatnya. Semangat Roh Kudus pada saat dicurahkan adalah Petrus, sang pengkhianat, 3 kali menyangkal Yesus, bertobat, dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dia yang tadinya sembunyi, lari dari pasukan Romawi. Mereka mengunci diri dalam rumah-rumah pada saat Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Semua menghilang, saudara. Seolah-olah kemana kalian? Katanya pengikut Kristus. Mereka semua itu diperbarui pada saat Roh Kudus dicurahkan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu prestasi yang luar biasa. Saya berharap dengan kita merayakan mengingat kembali Roh Kudus dicurahkan, itu menyemangati Anda untuk doing something yang berbeda, saudara. Tidak cuma jadi orang Kristen datang hari Minggu, selesai. Saya tahu banyak di antara kita datang hari Minggu untuk pelayanan, tapi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan itu tidak pernah tertarik dengan pelayanan. Ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang kau kerjakan dalam gereja. Masih ingat Habel dan Kain? Masih ingat Yesus? Masih. Pak Doni? Ingatlah istrimu, Imna dulu, cepat pulang. Sudah molor hampir 2 bulan, orang satu tidak pulang. Alkitab berkata bahwa Allah berkenan terhadap Habel dan persembahannya. Allah tidak berkenan dengan Kain dan persembahannya. Tidak dikatakan begini, Allah berkenan kepada persembahannya Habel. Tidak. Habel dulu, Allah berkenan kepada oknumnya dulu, baru apa yang dia lakukan. Semoga ini mencerahkan Anda. Jadi jangan berusaha menyogok Tuhan dengan, wah pelayanan nih. Amin Pak Moses.
Moses itu membela lautan, saudara. Dia ada di sini hari ini. Titisannya. Baik-baik, terus Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang kau lakukan. Dia tertarik dengan apa yang di dalam, saudara. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa. Ayo, baca tolong. Jangan tidur, bukan Ibrani 11 ayat 6. Ini contoh anak yang benar-benar melayani Tuhan sampai capek dia sampai tidur. Untung nggak ada angin ya. Kalau ada angin dia kayak tikus itu, jatuh dari atas loteng ke bawah, mati, ketemu Paulus, bangkit lagi. Berani 11 ayat 6, cepat. 6. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah. Merebut aja. Tidak mungkin kita tuh berkenan kepada Allah tanpa iman, saudara. Tuhan tidak tertarik dengan suaramu yang indah. Tuhan tidak tertarik sama permainan keyboardmu yang luar biasa, atau drummermu yang menghancurkan getaran apel. Tuhan tertarik dengan dirimu, Pak Adit. Amin, Mr. Adit. Tuhan tertarik dengan Anda. Baru apa yang kau kerjakan, seremeh, sekecil apapun kata dunia, Tuhan berkenan dengan itu. Saudara ingat baik-baik, catat baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan what you have done. Dia tertarik dengan iman percayamu kepada Tuhan. Lah bagaimana punya iman? Bangun tidur aja, bangun tidurku terus mandi, kata BK, pakai sabun. Tidak lupa menggosok, pakai odol. Habis mandi, ku tolong nyapu ngepel, membersihkan tempat tidurku, kata BK, bau ompol, kata dia. Terus kapan lu cari Tuhan? Kapan kamu berelasi dengan Tuhan? Tapi kalau nyanyi bersekutu, bukan. Terhubung itu gimana? Ku terhubung denganmu. Wah, itu nangis sampai air mata meleleh. Ikut air mulut meleleh, air hidung juga ikut meleleh. Tapi bangun tidur molor, bangun tidurku terus mandi. Ya. Habis itu semua udah siap, makan dan berangkat pergi kantor. You are not building a relationship with God. Kalau kamu tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mustahil lu punya iman. Tapi saya baca Alkitab, Pak. Anak-anak kecil juga baca Alkitab. Iblis pun juga tahu isi Alkitab. Jangan saudara pikir iblis tidak tahu Alkitab, dia tahu. Bahkan dia lebih hebat daripada saudara. Tapi bedanya saudara dan dia adalah dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang menggantungkan hidup mempercayai Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan, kita mau punya iman, belajar untuk berelasi dengan Tuhan. Ya, amin saudara. Katakan kiri kanan, kita harus berelasi dengan Tuhan. Itu yang akan katakan lagi, itu yang akan memungkinkan engkau mengenal siapa Bapamu. Siapa Allah, jangan Bapamu. Saya punya Bapak kok. Ya, ingat baik-baik saudara. Kita mau melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, Anda harus percaya dulu. Untuk bisa percaya kepada Tuhan, lipat lutut, banyaklah berdoa, cari Tuhan. Jangan izinkan dunia ini masuk merusak kepalamu. Tadi ada quote yang tadi pagi saya dapat quote bagus banget. Dibilang begini, kekhawatiran adalah bahasa tubuhmu. Engkau berbicara kepada tubuhmu. Kekhawatiran ya. Kekhawatiran, ketakutan adalah itu bahasa yang kau bicarakan dengan tubuhmu, dengan dirimu sendiri. Itu tidak merubah keadaan. Tapi berdoa adalah kau berbicara kepada Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Keren kan? Hari ini apa yang Anda andalkan sih? Jangan cuma nyanyi doang yang Anda hebat. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan, karena itu akan memungkinkan Allah mengubah keadaan. Dan kalau diterapkan dengan valuing the least, apapun yang kau lakukan sekecil apapun, itu bisa merubah orang tersebut
untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan. Amin gitu. Ya. Ayo Ben. Slide berikutnya. Biar cepat. Kan saya mau khotbah selesai 50 menit. Arti kata menghargai dengan cepat. Yang pertama adalah memberi nilai. Benar ya? Menganggap bernilai atau penting. Konteksnya adalah kita lihat orang yang miskin, orang yang penyakitan, orang yang pendosa, itu penting. Itu cara siapa berpikir, coba saya mau tanya saudara. Cara Yesus. Kita ini gak penting semua saudara. Karena begitu engkau jatuh dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Dan dengar baik-baik, 2 Korintus 5:17 mengatakan, Yesus datang pada saat kamu sedang berdosa. Dia anggap kita begitu bernilai. Dia tidak peduli dosamu sebesar apa. Dia tidak peduli apa sudah kau lakukan sebelumnya. Asal kau datang kepadanya, maka kau jadi orang yang bernilai. Akan tadi yang lebih dahsyat adalah pada saat semua orang jatuh dalam dosa, tidak ada yang berdoa, Tuhan kirimkan penyelamat, gak ada. Allah berinisiatif kirim Kristus untuk menyelamatkan dirimu. Itu konsep datang dari pikiran Tuhan, ya. Bilang konsep itu datang dari pikiran Tuhan. Konsep yang mana? Menganggap orang penting, ya, menganggap orang itu penting. Saya selalu melihat saudara itu penting. Saya selalu melihat saudara penting, walaupun Anda menyebalkan, tapi saya melihat dirimu penting. Karena buat saya yang gak beres ini, Tuhan bilang kamu penting. Jadi apa hak saya untuk berkata, kirain kamu gak penting? Gak bisa. Saya harus anggap dia bernilai, sesuai dengan Tuhan menganggap saya senilai apa. Itu saya anggap dia begitu. Siapa saja saudara-saudara, kita belajar melihat orang lain itu penting. Bilang kiri kanan, aku menganggapmu penting. Aku menganggapmu bernilai. Sekalipun kau menyebalkanku. Oh iya loh, ini kan ngomong begini, Anda sedang tidak sebel sama kiri kanan kau. Coba kalau yang sebelah kiri atau sebelah kanan menyebalkan. Pana, bisakah engkau tetap menganggap si Jeremy itu bernilai? Nanti dulu pastor, kita selesaikan secara jantan dulu. Yang kedua, dengan cepat, menghormati. Menghormati itu dari sini bos, bukan badannya yang begini. Orang Jawa itu punya filosofi. Pisaunya taruh di mana? Depan atau belakang? Ayo, kerisnya orang Jawa itu ditaruh di mana Mas Dendi? Belakang. Mereka tidak mau menunjukkan kehebatannya di depan, taruh di belakang. Tapi begitu mereka menunduk, hati-hati kau ditusuk. Loh beneran, ini filosofi orang Jawa loh. Kenapa pisaunya taruh di belakang? Makanya karakter mereka tuh selalu ngendek, bahasa Jawanya ngendek. Menundukkan diri seperti padi yang semakin berisi semakin nunduk. Tapi kalau dia terlalu nunduk ke bawah, kerisnya maju. Beda sama orang Makassar. Orang Makassar taruh senjatanya di mana? Depan. Dari depan mereka, dari awal mereka sudah mau coba main bersama kita ya. Taruh depan. Harusnya kita pakai budaya siapa? Kristus. Lu mau baik, nggak baik sama gue, lu tetap penting di mataku karena Kristus. Amin, saudara. Amin, saudara. Kalau kita tidak bisa belajar menghormati orang lain, sekalipun itu orang yang menyebalkan, maka sulit bagimu menghargai orang-orang yang miskin. Ya, sulit bagi kita menghargai penjahat. Sulit bagi kita menghargai orang-orang dalam penjara. Kamu sudah tahu nggak? Selama ini saya ke pelayanan penjara, yang selalu ikut-ikut itu kebanyakan wanita. Saya bingung sendiri. Lagi kemana? Kerja. Ya, kerja tapi kan bisa toh. Kebanyakan itu wanita. Kebanyakan wanita yang mau penjara, saudara. Ya, saya maklum lah, karena mereka memang hatinya itu beda sama hati pria. Baik, yang ketiga, apa arti kata menghargai? Itu adalah mengakui kebaikan. Mengakui kebaikan, saudara.
sekecil apapun kebaikan yang orang lain buat, Anda perlu untuk akui apa yang kau lakukan tadi itu memberkatiku. Apa yang kau lakukan itu bermata Tuhan benar. Sampai situ mengerti saudara? Sampai di situ mengerti saudara-saudara? Jadi kita perlu menghargai, bukan menghajar, ya salah. Menghargai. Bahkan disuruh menghargai orang-orang yang rendah secara dunia. Berikut, memberi nilai. Menghargai itu memberi nilai. Ya. Harus diberi. Saya suka sebenarnya dengan orang-orang bule, saudara. Apa-apa mereka suka ngomong gini, "You are doing good, Doni." Woi, gitu kan? "You are doing good kok, Doni." Cuma kadang-kadang itu cuma di mulut. Saya tidak ingin Anda jadi orang yang demikian, yang suka memuji di mulut, hatinya ngutukin. Jangan. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Kristus. Kita pada saat di mulut kita mengatakan kamu baik, kamu sudah melakukan hal yang baik, kamu memberkati kami, itu datang dari hati juga. Saya itu kurang suka, maksudnya saya ini terlalu apa adanya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kalau ngomong itu apa adanya, dan orang tertentu tidak bisa terima dengan sikap yang seperti itu. Saya nggak peduli sih kalau itu benar. Yang penting saya kasih tahu, yang penting saya ucapkan itu datang dari hati. Amin. Yang suka saya puji itu Bu Tasya itu. Tapi itu puji beneran. Di sini itu yang suka datang sebelum jam 3 cuma Bu Tasya dan Grace. Udah nggak ada orang lain lagi, cuma mereka berdua itu. Ya. Belajar dari mereka, saudara. Kalau Anda mau melakukan sesuatu yang lebih buat Tuhan, nggak usah jauh-jauh lah. Jangan tukang telat datang gereja. Mereka jam 3 sudah muncul. Kita ibadah jam berapa? Berapa lama mereka muncul di sini? Berarti 1,5 jam. Belum lagi kalau Anda molor tuh saya bikin kebaktian tambah lagi 15 menit. Berarti berapa lama mereka nongkrong di sini? 1 jam 45 menit kan? Sebelum ibadah mulai. Setelah itu dengar ibadah, duduk baik-baik, denger baik-baik itu. Nggak ada main HP di antara mereka. Itu perlu dicontoh. Ya saudara ya. Semua dari saudara itu punya kebaikan-kebaikan yang kalau kita saling melengkapi, bagus banget. Saling menguatkan. Ya, jangan suka memperbandingkan, wah aku lebih baik dari dia. Aku, dia begini, aku begini. Enggak dong. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, kasih tahu saudaramu. Itu saudaramu kok. Ya, saudara. Itu menghargai. Ya, menghargai. Menghargai juga artinya menegur yang salah. Ya, saudara. Bilang menghargai adalah juga menegur yang salah. Next dengan cepat. Jadi sudah tahu ya arti kata menghargai dengan cepat, Ben. Supaya lebih cepat lagi kita pulang. Sudah berapa lama Iren? 40. Iren yang benar aja. Aku rasa baru ngomong 20 menit kok. Yang paling hina tuh siapa ya? Dengar baik-baik ya. Ini dari ayat juga kan, Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sisi saudara akan temukan siapa orang yang hina menurut Alkitab. Yang pertama adalah sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang-orang lapar, haus dan tidak berpakaian. Siapakah itu? Tarzan, Pak. Tarzan itu karangan Hollywood. Ini adalah orang-orang miskin, orang-orang gelandangan yang hari ini banyak di sekitar kita. Nonton YouTube jangan cari yang bagus-bagus. Nonton tuh orang-orang yang punya 2 anak, dua-duanya sakit. Ada yang begini nggak, pertumbuhannya terganggu, nangis minta-minta duit. Nggak tergugahkah kita? Saya kadang-kadang kasih 10.000 saudara, karena memang nggak ada duit, ada juga segitu. Sumbang ada kan nomornya. Tapi kalau, gimana ya kalau uangnya disalahgunakan? Urusan mereka sama Tuhan. Yang penting Anda berbuat kebenaran. Amin, Bu Edwin. Kita harus menolong orang-orang yang harus ditolong. Setuju? Setuju nggak, Bu? Setuju. Oke. Next. Baca sama-sama. Siapa itu? Orang asing. Siapa di sini orang asing? Lihat ke belakang semua. Tenggo. Beliau itu harus ditolong. Dia nggak punya saudara di sini, betul kan? Tenggo? Dia nggak punya saudara di sini. Dia cuma punya Maria.
seorang. Atau ada yang mau temani hidupmu? Para wanita? Semua dia bercanda ya, jangan dianggap serius. Beliau ini harus ditolong, ya, harus ditolong. Dalam hal perhatian mungkin, sapa dong. Semua kalau pulang gereja, sapa dia nggak? Sesibuk-sibuknya saya belajar. Halo, apa kabar? Bagaimana dulu? Kalau kadang-kadang nggak jelas ngomong apa ya. Oke, yang penting aku sudah sapa beliau. Ya. Mari kita praktekkan kasih, saudara. Ayo, come on. Gereja ini kita namanya pengikut Kristus. Apa yang kau ambil dari Kristus? Apa yang kau contoh dari Kristus? Tidak ada cara lain selain Anda menerapkan kasih Kristus. Kita tuh nggak layak semua kok, saudara. Tapi karena kasih Kristus, Anda hari ini dilayakkan. Dijadikan anak bahkan, ahli waris kerajaan Allah. Kenapa dengan saudara kita yang perlu pertolongan, kamu tutup mata? Menjauh kalau bisa. Jangan dengar mereka. Dulu ada banyak sekali orang yang ngomongin saya, jangan tampung orang-orang hitam. Pak Tenggo tahu ya, zaman waktu itu masih ada Simon lah, pokoknya banyak banget tuh. Beberapa pendeta sudah bilang saya, kamu kok berani-berani sih terima jemaat orang kulit, orang dari Afrika. Saya bilang ya, bukan saya nggak berani, bukan saya takut, bukan saya berani sembarangan, tapi itu Alkitabiah kok. Orang-orang asing itu adalah orang-orang yang disebut dalam Alkitab adalah yang paling hina. Karena kadang-kadang mereka ini tidak dianggap. Oh, mereka tuh biang masalah. Mereka adalah orang-orang, dan orang asing itu bukan cuma orang-orang yang asing seperti Pak Tenggo, tapi orang-orang yang mungkin dalam perantauan, yang hidupnya sendiri, yang nggak punya keluarga. Jangan tutup mata dari mereka. Kayak Pak Doni ini kasihan sekali. Ayo kita kumpul tiket biar dia pulang ya. Kita perlu memperhatikan mereka. Ini ada anak yang besar satu ini. Siapa namanya? Mehmet. Ini orang asing juga, saudara. Dia orang tuanya nggak ada. Orang ada sih orang tuanya, tapi mamanya ada di luar negeri. Dia sendirian. Makanya sekarang aku ajak tinggal di sini sama kita. Ya, Anda lihat badannya segitu tuh, kira-kira tahu kan porsi makannya? Itu dia. Tapi istri saya bilang, aduh, makannya gimana mereka ini ya? Ya kalau kita buka pintu untuk siapapun, Tuhan berkati kita. Amin Bu Ervin. Amin. Oh, saya senang sekali kalau beliau bilang amin Pastor. Saya minggu depan dia naik gunung. Aduh. Saudara, kalau ada sesuatu yang Tuhan inginkan Anda kerjakan, mungkin saat ini, aduh, uang dari mana? Kasih makan anak besar-besar kayak gini, apalagi yang depan ini, makannya juga banyak ini. Yang di belakang itu juga, itu banyak sekali makannya. Mereka bertiga ini sudah bisa ngabisin jatah 3 hari, saudara, sekali makan. Kami berdoa, gimana ya? Lalu kita berprinsip, kalau Tuhan izinkan orang-orang tertentu datang ke dalam rumah kita, why not? Ya, saya bukan orang kaya, saudara. Saya belajar untuk taat saja. Mereka nggak tinggal di rumah sih, tetapi saya kontrakan. Saya nego sama yang punya berapa Bu? 1 bulan ini 700.000. Boleh nggak dikasih diskon? Terus berapa hari kemudian ibunya balik, boleh Pastor bayar 50% aja. Udah 310. Karena ada jalan terbuka. Bahkan mungkin setelah ini ada pintu terbuka lagi. Sudah Pastor, biar setahun ini saya bayar misalkan. We don't know. Kita nggak tahu, saudara. Tuhan itu buka cara dengan segala asal apa yang harus kita lakukan? Do it. Katakan do it. Bukan ini. Do it. Do it. Itu ada yang tahu itu slogannya apa? Nike. Just do it. Nah, itu. Katakan sama-sama. Just do it. Kalau Anda berkata just do it, matanya nggak lihat apa-apa. You are walk in faith. Anda sedang berjalan dalam iman. Tuhan tertarik sama orang-orang kayak begini. Amin, Bu Erwin. Saya akan selalu berkata amin ke Bu Erwin karena beliau pemegang keuangan di gereja. Ya, supaya dia tahu bahwa pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan,
Tuhan tidak tutup mata, bos. Kelihatannya saja mungkin, aduh kok gak ada jalan keluar. Tapi dia sedang, God will make a way. Fals banget. Sama-sama, God will make a way. Oh, fals semua. Nah, lewatin lah. Saudara, prinsipnya Tuhan Anda harus tahu ya. Pada saat orang Israel mau menyeberangi Laut Merah, apakah Tuhan pindahkan Laut Merah? Saya mau tanya, yang bisa jawab langsung pulang. Apakah Tuhan pindahkan Laut Merah? Loh, apakah Tuhan pindahkan Laut Merah? Lalu Tuhan apakan Laut Merah? Buka jalan, ya kan? Itu artinya secara sederhana, tidak akan ada masalah yang dipindahkan dari hidupmu. Untuk apa? Supaya engkau berjalan di tengah-tengah masalah itu, dan Tuhan buka jalan. Amin. Jadi jangan takut sama masalah. Masalah harus dihadapi. Karena detik Anda masuk di masalah, ada jalan. Cuma Anda perlu percaya kepada Tuhan. Perlu mempercayai Bapamu yang di surga. Saudara, Roma di dalam Roma tuh mengatakan, di Roma 8 tuh mengatakan gini, Roh Kudus yang ditaruh di dalam dirimu itu akan mengajarkan kita memanggil Dia Aba, ya Bapa. Allah itu mau kita hubungannya seperti Bapa dan anak. Coba tanya Beka, besok kamu kira-kira makan apa enggak? Coba tanya dia. Dia akan bilang apa? Apakah dia pusing dengan besok makan apa tidak? Dia nggak pernah pusing, nggak pernah nanya juga. Tahu buka mata, papi, susu. Weh, itu tahu beres kan? Nah Tuhan mau Anda itu seperti itu. Dengan Dia tuh berserah penuh, termasuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Valuing the least. Next. Jadi belum selesai ya? Orang-orang yang sakit. Ini juga banyak di sekitar kita. Bukan cuma sakit jasmani, sakit jiwa. Ya saudara ya. Yesus berjalan berkeliling, kisah 10:38. Ialah dari Nazaret yang diurapi, berjalan berkeliling. Siapa itu Yesus? Berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Itukah Anda? Cuma masalahnya engkau duit enggak. Harus duit, just do it. Next, yang cepat. Orang-orang dalam penjara. Ya. Tanggal 11 besok saya dalam penjara. Saya berharap saudara ikut. 1-2 orang, kalau kerja ya, kalau memungkinkan boleh dong. Minta cuti setengah hari. Kalau memungkinkan, kalau enggak saya tidak memaksa. Cuma kita tuh perlu action, saudara. Jangan cuma pengetahuan. Kalau Anda nggak bisa ikut, mungkin Anda bisa beliin roti kek, atau beliin kue kak, bisa saya bawa ke sana, atau beliin aqua kek. Yang besok kita pergi ini cuma 35 orang. Saya akan datang ini cuma 35 orang. Saudara tergerak untuk memberi sesuatu, lebih bagus. Atau kalau saudara bilang, pastor saya mau datang, nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Anda tidak perlu bawa apa-apa, tapi bawa kasih dan bawa hati. Ya, itu Tuhan perlu itu. Dengan cepat men, dengan cepat men. Jadi kalimat, kan? Menghargai orang yang terkecil, itu kalimat ini ya, menghargai orang terkecil, itu punya makna, saudara. Kata kalimat ini aja. Artinya yang pertama, menghargai orang-orang yang lemah dan hina. Yang kedua, cepetan, menghargai kebaikan dan kasih. Ya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kerajaan Allah. Anda tahu nilai kerajaan Allah? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Dan hukum yang sama dan setara adalah sama-sama, 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, kalau Anda bilang menghargai orang terkecil, ini maknanya, makna secara huruf, secara kalimat tadi, itu adalah ini, saudara. Ya. Ingat baik-baik, saudara. Next, dengan cepat. Sekarang kita lihat arti secara kebenaran firman Tuhan, atau saya pakai istilah makna teologinya. Makna teologis itu ada. Yang pertama adalah Kristus mengajarkan pentingnya menghargai orang yang terkecil. Anda sudah baca kan? Itu ajaran Kristus, saudara. Itu
Itu bukan ajaran saya, itu ajaran Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, 1 Yohanes 2 mengatakan, barang siapa berkata bahwa dia hidup di dalam dia wajib untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Siap? Apakah Anda siap? Semua begini. Gini tuh apa, ngajak berantem? Apa? Hah? Apa? Kita mesti belajar dari sisi itu. Saudara, saya mau tanya, apakah Anda siap menghargai orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang sederhana? Siap? Iya, semua menghargai kok. Hargai mereka dari dalam hati. Mungkin Anda bisa belum berbuat apa-apa secara keuangan, itu oke. Memang harus keuangan. Tapi paling tidak engkau memikirkan, engkau mendoakan, nyapa. Siapa yang sudah lama tidak pernah nyapa Dendi? Oh, Bang Napa. Ayo dong, yang saudara merasa yang tidak pernah ketemu, yang tidak sudah lama tidak pernah ngobrol dengan orang tersebut, datang, sapain. Itu bentuk Anda menghargai, saudara-saudara, menghormati. Ya, next. Yang kedua, sebentar aja nih. Menghargai yang terkecil adalah menghargai Kristus. Itu kalimat yang menarik sekali. Menghargai orang terkecil adalah sama seperti menghargai Kristus. Karena Yesus menganalogikan, menyamakan dirinya adalah orang yang terkecil. Ya kan, kalau kita baca tadi, kamu memberi aku makan pada saat, kamu melawat aku pada saat aku di dalam penjara. Yesus menyebut dirinya seperti itu. Jadi tidak ada ruginya kalau Anda sapa pengemis. Tidak ada ruginya kalau engkau memberkati tukang parkir. Tidak ada ruginya kalau engkau doakan seseorang yang mungkin engkau tidak kenal tapi tahu dia sakit. Tidak ada ruginya kalau Anda itu datang ke penjara. Tidak ada ruginya Anda mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Sebab pada saat Anda melakukan itu kepada orang tersebut, Alkitab katakan bahwa engkau sedang melakukannya untuk Kristus. Jangan egois, tolong saudara. Tidak ada kalau selama ada egois mementingkan diri sendiri, Alkitab mencatat di situ biangnya masalah. Tapi kalau kita masing-masing memperhatikan satu dengan yang lain, mendoakan paling tidaklah, kita sedang melakukan hukum Kristus. Amin, saudara. Amin. Oke. Ada Stanley itu. Apa kabar Stanley? Kemarin kenapa gak ikut konser? Acara asrama. Acara asrama. Ada yang tahu gak dia ke acara asrama? Saya baru tahu kok. Saya sudah tanya. Harusnya. Ya sudah tahu kan ada acara asrama? Oh, harus tahu. Dia koordinator anak-anak muda, dia harus tahu. Berikutnya, yang terakhir, menghargai yang terkecil adalah bagian dari iman. Saya bahas sedikit saja. Dikatakan bagian dari iman. Kok ada hubungan apa melakukan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang ini? Kok dibilang bagian dari iman? Dengar baik-baik saudara-saudara. Tadi kan kita baca Ibrani 11 ayat 6. Ya kan? Tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Nah, di dalam Yakobus Yakobus 2 ayat 26. Ini ayat yang merupakan ayat paralel dengan kalau seseorang berkata dia beriman, maka ini ayat paralelnya saudara-saudara. Yang cepat. 2 ayat 26. 2 ayat 26. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Anda bilang Anda percaya kepada Tuhan, tapi engkau gak lakukan firman Tuhan, itu bohong. Ya, jadi balik lagi ke slide. Menghargai orang-orang terkecil, makna teologisnya adalah Anda menghargai, Anda adalah bagian dari iman. Kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara hidupku sampai hari ini. Maka engkau pun juga wajib memperhatikan
orang-orang yang terhina menurut dunia. Ya. Janda-janda yang benar-benar janda itu perlu dihargai nggak? Perlu. Tapi kalau janda muda gatel sana sini nggak, jangan itu, jangan. Ya, janda kok masih cari laki-laki lain, bukannya cari itu. Saya ketemu loh saudara, janda muda masih 38 tahun. Waduh, masih segini saudara, masih segini keinginannya. Tapi saya juga ketemu dengan orang-orang yang luar lagi, orang-orang yang sudah janda tanpa suami, hidup sendiri dan benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya tahu, saya ketemu mereka. Mari saudara kita belajar. Pokoknya apa yang menurut dunia itu hina, maka bagi saudara itu adalah ladang Anda melakukan kebaikan Tuhan. Itu adalah tempat di mana engkau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara, keserupaan dengan Tuhan itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Ira jam berapa? 18? Itu kelebihan kan, nggak bilang dari tadi. Terakhir. Dan cepat saja karena ini adalah kesimpulan. Kami aplikasi sederhana adalah aplikasi sederhana ya, tidak membeda-bedakan orang. Nggak usah dibaca ayatnya. Next. Lagi, menerima mereka sebagai sesama manusia. Ya. Mereka bukan binatang loh. Diperlakukan sebagai sesama manusia. Yang ketiga, mengasihi mereka tanpa pamrih. Katakan mengasihi tanpa pamrih. Next, dan ini yang benar-benar terakhir. Ayo cepat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita akan dihakimi berdasarkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lemah dan hina. Jadi jangan main-main. Ini firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada song leader, musician silakan. Apakah Bapak Ibu yang mau mengambil bagian dalam perjamuan khusus sudah menerima roti dan anggur? Sudah.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama, Bapak Ibu, kita mau sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.